jadi ratumu. Ku tak mau ada yang lain selain aku di hatimu, di cintamu. Hanya aku yang pantas untuk milikimu. Buat kalian semua, jangan lupa untuk dengerin single Aku Ratumu di YouTube channel Le Music Revel. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, saya Ratu Bunga Ambar Pratiwi, jurnalis Times Indonesia. Sekarang saya berada di Matos di Aula Anggur untuk menemani teman-teman Times Lover semuanya untuk podcast selama 15 menit ke depan. Oke, saya nggak sendirian, hari ini saya bersama seorang belia berbakat cantik lagi. Dia juga penyanyi, namanya Mbak Ninaya Ilena Kinanti. Mau dipanggil Mbak Ninaya atau Mbak Nina aja? Ninaya boleh. Ninaya, Mbak Ninaya, oke. Mbak Ninaya ini adalah seorang penyanyi yang kabarnya kemarin setelah direkrut oleh Le Music Revel. Le Music Revel yang mana teman-teman Times Lovers tahu nih, Le Music Revel itu musik punyanya Bunda Maya ya, studio musik punyanya Bunda Maya. Nah, sekarang mau tanya-tanya sedikit dong buat sharing-sharing semuanya sama teman-teman Times Lover. Ini ceritanya pasti inspiratif dan menarik dong buat teman-teman semuanya, yang bagi yang generasi muda terutama. Nah, pernah bermimpi nggak sih sebelumnya bakal bisa punya karir secemerlang ini, sebagus kayak gini? Boleh cerita sedikit? Dari awal, Boleh. Awalnya tuh aku sama mama sama kakak itu ikut kompetisi di GTV judulnya Sing Like Mama. Jadi di sini aku dipasangkan sama mama dan kakak juga dipasangkan sama mama. Terpaksa mama harus memilih salah satu dari kami untuk lolos ke babak selanjutnya, dan akhirnya mama memilih kakak, sedangkan aku pulang ke Malang. Jadi setelah aku pulang ke Malang, aku dihubungi oleh tim Le Music Revel. Katanya ingin berkenalan dengan atasan-atasannya, dan akhirnya dari situ kita Zoom meeting banyak banget. Terus setelah itu saya ke Jakarta untuk rekaman lagu dan bikin video lirik dan juga photoshoot. Sampai sekarang sudah rilis lagunya. Yang judulnya kalau nggak salah itu Aku Ratumu. Iya, betul. Aku Ratumu. Nah, single Aku Ratumu itu sebenarnya menjelaskan apa sih yang pengen disampaikan lewat lagu itu gitu loh. Lagu Aku Ratumu ini FYI diciptakan oleh papa aku. Iya, jadi papa sama aku direkrut 3 tahun oleh Le Music Revel. Jadi papa sebagai songwriter dan aku sebagai singer. Lagu ini bercerita tentang pengalaman pribadi aku sendiri sebenarnya, yang beberapa tahun lalu suka sama seorang cowok, tapi cowoknya tuh kayak nggak jelas gitu loh, iya atau enggak. Jadi karena aku sering curhat ke mama, akhirnya mama curhat ke papa bikin lagu, karena papa udah suka bikin lagu tuh dari SMA gitu. Oke, sebagai penyanyi berbakat nih, kesibukannya kayaknya nggak cuma satu nih. Kira-kira kesibukannya Mbak Nina hari ini tuh apalagi sih selain bernyanyi? Yang pasti aku sekolah, pasti masih offline, online gitu, masih selang-seling. Terus aku les nyanyi, les bahasa Inggris, terus juga untuk kedepannya kayaknya kesibukan aku di label dan manajemen ini kebanyakan bikin video cover lagu gitu, terus ada photoshoot sama bikin jadi model video klip katanya seperti itu sih. Nah, buat teman-teman Times Lover semuanya tuh kan pasti pengen tuh juga berkarya, terus habis gitu punya karya dan melakukan kewajiban masing-masing kayak Mbak Nina yang satu ini. Nah, beliau juga selain berkarya, dia juga menyelesaikan kewajibannya sekolah. Nah, biar bisa jalan dua-duanya nih, boleh gak sih kasih tips sama teman-teman Times Lover semuanya, gimana sih tipsnya buat bisa membagi waktu gitu loh antara kewajibannya Mbak Nina sama nyanyinya Mbak Nina ini? Buat aku sendiri sih, aku membagi waktu dengan sebisa mungkin. Aku kalau selesai sekolah atau tugasnya banyak gitu, aku selesain hari itu juga. Jadi kalau memang tugasnya banyak banget, aku selesain malam setelah mungkin aku les nyanyi, karena biasanya les nyanyi itu malam. Terus belum juga aku setiap hari latihan nyanyi sendiri di rumah, jadi setiap hari mungkin 1-2 jam di rumah, terus ada juga les nyanyi.
Mungkin pembagian waktunya itu aja sih. Untuk biasanya kalau tugas-tugas aku bilang gurunya, Bu saya minta perpanjangan waktu sedikit karena memang rada banyak kegiatan, tapi gurunya juga mengerti karena sekolah aku sangat support dengan karir aku. Jadi alhamdulillah gurunya ngerti. Aku kerjakan tugasnya hari Sabtu atau Minggu gitu sih. Dan jangan lupa ya Times Lover, kalau boleh tahu Mbak Nina ini sekolah di mana sih? Dia sekolah di Malang loh. Sekolah di mana sih? Aku sekolah di SMA Negeri 8 Kota Malang. Jadi SMA ini tuh kalau orang Malang tahu atau bahkan orang Indonesia tahu, sekolahnya itu sekolah seni. Jadi banyak banget orang-orang yang lulusan dari sana yang menjadi seseorang sekarang. Gitu. Support system selama ini? Support system aku pastinya mama, papa, terus teman-teman, banyak banget teman-teman yang bantu aku. Tapi especially buat keluarga sih, karena yang setiap hari sama aku kan mereka. Jadi mama, papa itu supportnya luar biasa ke aku karena dalam materi juga nggak murah gitu. Karena dari kecil aku merintis itu bolak-balik Jakarta Malang, belum beli baju, beli wardrobe dan lain-lain itu pasti banyak banget. Terus ada juga support buat mental, jadi kamu semangat deh, kamu pasti bisa digituin sih. Iya jelas dong, support sistemnya tuh pasti mama. Nina kesini aja ditemani sama mamanya. Iya. Ditemani sama mamanya. Terus abis gitu buat yang Le Music Revolt nih, aku pengen tahu detailnya dong. Tadi kan Nina cerita kalau misalkan ditelepon sama Kak Melto. Jadi Kak Melto ini anggotanya Pasto, juga salah satu duonya. Hasil produksinya manajemennya Bunda Maya juga. Le Music Revolt juga. Gitu. Dijelasin nggak kira-kira kenapa kok tiba-tiba menghubungi Mbak Nina buat ikutan gabung gitu? Mungkin karena aku juga nggak tahu pasti ya, tapi aku harus bersyukur dihubungin. Mungkin karena setelah aku bukan tereliminasi sih sebenarnya, karena mama terpaksa memilih, jadinya mama milih kakak dibanding aku. Jadi sebenarnya bukan tereliminasi. Mungkin Kak Melto dan tim Le Music Revolt melihat potensi dalam diri aku yang bisa dikembangkan ke depannya gitu sih. Boleh nggak kasih tahu apa sih rasanya gitu loh bisa sampai di titik sekarang sama teman-teman Times Lover semuanya? Aku ngerasa seneng banget sih pastinya karena aku merintis ini tuh nggak dalam sekejap gitu. Aku merintis dari kelas 3 SD. Aku les dari kelas 3 SD sampai sekarang. Aku ikut berbagai ajang pencarian bakat, mulai dari Indonesian Idol Junior pertama, kedua, ketiga, terus The Voice Kids Indonesia jadi tim Agnes Mo. Terus yang terakhir Sing Like Mama. Terus akhirnya sama Tuhan, sama Allah diberi jalan, itu aku sangat bersyukur atas hal itu. Sangat bersyukur dan sangat senang ya. Iya. Berarti ya bisa sampai di titik ini. Coba bayangin Times Lover perjuangannya itu nggak main-main dan panjang banget perjuangannya. Udah ikut beberapa ajang ya berarti dari dulu gini. Nah support sistemnya selain mama tuh siapa lagi sih kalau boleh tahu teman-teman semua? Mama, papa, aku nggak punya beberapa kayak banyak teman gitu. Aku hanya punya beberapa teman karena aku orangnya introvert. Jadi beberapa teman itu yang pasti aku pilih, beberapa teman yang sangat berpengaruh buat aku dan sangat membantu dalam mental health aku. Karena mereka juga sangat support sekali, mereka bantu share. Kalau misalnya aku bikin video lagu, aku video cover, mereka tuh selalu share, selalu like dan selalu kayak bisa nih, kamu pasti bisa gitu-gituin sih. Berarti untuk menunjukkan bakatnya Mbak Nina ini nyanyinya tuh on the spot di panggung gitu atau gimana selama pandemi ini? Selama pandemi, sebelum pandemi sih aku sering ada kayak off air, jadi sering dipanggil gitu. Tapi semenjak pandemi mungkin aku lebih banyak cover lagu di YouTube. Aku ada YouTube channel juga sebelum itu, gitu sih. Oh berarti cuma ini ya video klip terus habis gitu cuma bikin cover lagu lewat YouTube doang? Iya, gitu ya? bikin cover terus biasalah foto-foto Instagram buat ngisi konten aja buat sehari-hari gitu. Kangen nggak sih kayak momen-momen nyanyi di panggung diteriakin penonton terus habis gitu disorakin langsung gitu kan beda tuh, mayoritas tuh orang-orang rasanya tuh gini. Kalau Mbak Nina sendiri gimana? Aku sendiri sih lumayan kangen ya karena sekarang ya namanya orang nggak bisa kumpul ya. Iya. Dulu tuh
kalau misalnya lagi di panggung kan di bawah tuh banyak banget orang yang support, ayo Nina, terus kalau udah selesai udah kuprol gitu. Sebenarnya kangen sih, cuman ya gimana lagi, namanya pandemi ya pasti ya sebisa mungkin tetap berusaha berkreasi meskipun tidak ada yang secara support secara langsung gitu. Buat mencapai seperti sekarang itu, kira-kira kesiapan apa sih dulu-dulu yang sempat dilakukan selain Nina tadi cerita tentang apa preparationnya buat ikut ajang ini itu gitu. Itu kesiapan apa lagi kira-kira yang bisa bawa Nina tuh sampai ke titik ini gitu loh? Kesiapan mungkin dari banyaknya aku latihan juga, aku juga pernah modeling 2 tahun. Terus aku juga pernah sempat belajar acting sebentar. Jadi ya setelah itu masih sampai sekarang les nyanyi sih yang paling di-boost, karena mama papa juga dulu penyanyi, sekarang udah enggak, tapi dulu mama penyanyi. Jadi kalau di rumah tuh, ayo dek nyanyi dek, sama mama nggak apa-apa, sama papa nggak apa-apa. Kebetulan papa juga bisa main gitar sama main piano, jadi ya aku diiringin papa sih gitu. Hari ini cukup cerah banget, ditambah narasumber kita seorang penyanyi berbakat yang cantik juga. Nah, bakalan lebih seru lagi perbincangan kita sebentar lagi, so jangan kemana-mana, tetap di Time Podcast Times Indonesia. Halo teman-teman Times Lovers, balik lagi di Time Podcast Times Indonesia. Oke, tadi Mbak Nina sudah menjelaskan kesehariannya dia, kisah-kisah inspiring-nya dia. Nah, sekarang saya mau menanyakan nih tentang Le Music Revolt. Nah, itu kan label besar ya, label besar juga merekrut penyanyi-penyanyi besar seperti Arman Maulana, terus habis gitu. Nah, Mbak Nina ini gimana sih rasanya masuk ke label itu, direkrut label itu, terus habis gitu ketemu sama orang-orang di sana, itu gimana rasanya? Buat aku sendiri sih, karena Le Music Revolt ini juga ada artis, itu beberapa artis yang namanya mungkin banyak orang yang kenal, seperti Tata Janeta dan Pasto yang remake, dan masih banyak lagi lah pokoknya. Terutama buat saya itu kalau pas ketemu tim di sana pastinya pertamanya nervous, karena gimana ya, pribadinya orang Jakarta sama orang sini tuh berbeda gitu, apalagi orangnya dalam entertain. Orang entertain itu beda sekali. Jadi yang pertama nervous sih, tapi lama-lama enjoy karena lama-lama orang-orangnya ternyata baik gitu. Karena mungkin kelihatan dari luar banyak kritikan karena karir aku, jadi kamu kurang ini, kamu kurang itu, cuman lama-kelamaan aku juga enjoy sendiri kok, itu sih. Lama juga enjoy sendiri. Nah, itu ya dari the voice kids terus habis gitu sing with mama. Nah, ini saya belum pernah ini nih. Tadi kan Mbak Nina kan cerita sedikit yang sing with mama, katanya itu Mbak Nina ini terpaksa disisihkan ya, bukan disisihkan sih, kayak semacam lebih memilih kakak gitu, barulah Mbak Nina ini dipanggil ke Le Music Revolt. Nah itu terus habis itu berarti udah ketemu sama orang-orang di dalam sana, di label sana belum ya? Belum, kebetulan Kak Melto yang menghubungin aku setelah aku di Malang itu, beliau adalah vocal coach di belakang panggungnya Sing Like Mama, dan juga kebetulan Bunda Maya saat itu menjadi salah satu juri dari Sing Like Mama. Jadi pas itu jurinya ada Bunda Maya Estianti, Iis Dahlia, Arman Maulana, dan juga Ashanti gitu sih. Jadi aku ketemunya mungkin di belakang panggung aja saat itu, cuman ketemu Kak Melto, tapi setelah itu ketemunya lewat Zoom. Oh, setelah itu ketemunya lewat Zoom. Pengen nggak ketemu langsung, kira-kira pengen dong? Kemarin sempat ketemu, karena kemarin kan aku buat video lirik di Jakarta, jadi ketemu tim di sana dan timnya baik-baik banget, timnya sangat profesional. Kalau yang prestasinya di Voice Kids kemarin kayak apa tuh? Apa ikut lombanya doang, ikut kompetisinya doang, atau gimana tuh? Kemarin The Voice Kids Indonesia tuh season 3. Jadi aku berhasil masuk ke tim Agnes Monica. Jadi saat itu aku menyanyikan lagunya Shawn Mendes, itu Mercy. Sampai di babak mana dia? Aku sampai di battle round.
di Battleground. Luar biasa banget ya Times Lovers ya, udah ikut banyak banget ajang, terus habis gitu dia pinter nyanyi, terus habis gitu dia juga kira-kira bakat nyanyi ini muncul sejak kapan sih? Tapi tadi aku sempet nge-highlight kalau misalkan papa sama mama juga penyanyi ya. Latihan lagu-lagu sebelumnya itu juga sama papa. Iya, sebelum aku ikut les nyanyi, aku berlatih sama papa sama mama di rumah, karena di rumah juga ada tempat untuk berlatih. Mama kan dulu wedding singer, papa dulu pemain band. Jadi papa bagian singer. Jadi sebelum aku les nyanyi, aku dilatih sama mereka gitu sih. Tapi untuk sampai sekarang juga aku juga masih dilatih, aku juga masih diberi masukan sama mama sama papa terkait cara aku mengambil alih perhatian audiens dan lain-lain gitu sih. Berarti mama sama papa juga kayak manajernya Mbak Nina ya, teman-teman Times Lover ya gitu. Sampai manajernya Mbak Nina. Terus lagu yang single kemarin sempat aku tahu juga tuh, yang Aku Ratumu tuh, itu juga latihannya berapa lama tuh kira-kira? Aku Ratumu itu sebenarnya lagu tahun lalu. Papa bikin tahun lalu. Jadi lagu itu sudah dibikinkan 2 kali aransemen. Dan dari yang 2 kali aransemen itu, yang kedua diajukan ke pihak label dan label baru setuju. Jadi sebenarnya sudah 2 kali take, mungkin ya 2 kali take, cuman karena ada label jadi kita sama label aja. Jadi seperti itu, aku udah latihan dari tahun lalu sampai sekarang sih. Cuman mungkin perbedaannya yang tahun ini karena aransemennya baru lagi, karena dibikinkan oleh label. Aransemennya bagus banget, kalian harus tonton. Mungkin kemarin aku latihan juga di direct oleh label juga, jadi semakin hari latihannya semakin bagus. Baik, buat yang sekian, oke. Kasih tips dari Mbak Nina sendiri buat teman-teman semuanya, tips yang menginspiratif dari Mbak Nina sendiri biar bisa jadi orang yang berbakat, atau mungkin sama seperti Mbak Nina, mungkin kira-kira apa Mbak Nina ada tips? Untuk tips mungkin jangan menyerah aja, karena aku dulu Indonesian Idol Junior season 1 gagal di judging, season 2 gagal di judging, season 3 baru lolos di judging. Jadi pada saat itu aku nangis di babak judging itu. Aku sangat seneng banget, jadi pokoknya jangan menyerah. Aku aja baru coba 3 kali lolos di sana. Jadi buat kalian kayak pokoknya jangan menyerah aja, kalian harus terus mencoba. Karena pasti ada jalan buat orang yang ingin mencoba. Pasti ada jalan buat orang yang ingin mencoba. Baik Times Lovers, tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast bersama Mbak Ninaya Ilena Kinanti atau Mbak Nina. Nah, jadi kesimpulannya semoga Mbak Nina kedepannya makin sukses, dan semoga Mbak Nina bisa buat single kedua lagi. Teman-teman Times Lovers pasti nungguin. Nah, buat penutup, saya Ratu Bunga Berpratiwi, jurnalis Times Indonesia, pamit mengundurkan diri.